Bapak Ibu guru semua. Pada video kali ini saya Irma Natalia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karawang, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada video kali ini saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurhayati. Saya mengajar pelajaran UPAS. Baik. Pada video kali ini, Bu Nurhayati akan menjadi objek dari pengamatan saya untuk observasi kelas. Baiklah, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi ya, Bu Nur. Ya, Miss. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Nur ya. Jadi supaya nanti saat Bu Nur melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Nur bisa lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas nanti. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui terkait pembelajaran Bu Nur di kelas. Baiklah Bu Nur, materi apa yang akan Bu Nur sampaikan saat nanti observasi di kelas? Untuk materinya yaitu tentang perubahan materi yang terdiri dari dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, berarti perubahan fisika, kimia, dan fisika begitu ya Bu Nur ya? Lalu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nur capai di kelas? Untuk tujuan pembelajarannya ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, waktu tujuan pembelajarannya cukup padat juga ya Bu Nur ya. Itu tadi untuk materi perubahan fisika dan kimia. Lalu pada kesempatan nanti observasi, area pengembangan diri apa yang hendak Bu Nur capai supaya saya lebih perhatikan begitu? Area pengembangannya itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Oke. Itu yang pertama ya Bu Nur ya. Lalu ada lagi Bu Nur? Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan pedagogik atau berdiferensiasi dan sosial emosional. Baik, berarti ada dua area pengembangan ya Bu Nur ya. Yang pertama, Bu Nur ingin mengembangkan lingkungan positif, lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman gitu ya. Lalu mengembangkan kemampuan pedagogi, dalam hal ini fokusnya ke pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk menciptakan lingkungan kelas atau fasilitas murid yang belajar secara nyaman, strategi apa yang Bu Nur akan lakukan nanti? Strateginya yaitu dengan menggunakan komunikasi yang positif, kemudian mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid, dan juga mempersiapkan diri dengan berpenampilan rapi dan nyaman. Supaya Bu Nur juga membangun mood Bu Nur gitu ya, supaya positive vibes untuk belajar di kelas. Baik, untuk strategi dalam kemampuan pedagogi dan juga sosial emosional, apa yang sudah Bu Nur siapkan? Untuk itu, untuk pedagogi strateginya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Lalu model pembelajarannya Bu Nur? Model pembelajarannya discovery learning. Oke, untuk diferensiasi strateginya lebih kemana nih Bu Nur? Diferensiasi apa gitu? Diferensiasinya yaitu proses. Diferensiasi proses ya Bu Nur ya. Lalu untuk pembelajaran sosial emosional, adakah strategi yang Bu Nur sudah persiapkan? Untuk sosial emosional, misalnya nanti saya akan bertanya kabar, kemudian ice breaking, dan memberikan motivasi serta apresiasi kepada murid. Wah, luar biasa sekali Bu Nur. Ini dari area pengembangannya ternyata Bu Nur sudah mempersiapkan strategi ya, yang menurut saya ini sudah luar biasa. Kalau misalnya dipraktikkan di kelas, mungkin
Semoga bisa menciptakan suasana kelas yang Bunur harapkan ya, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Bunur harapkan. Oke, selanjutnya Bunur, sasaran kelas nanti yang akan saya observasi atau Bunur ajar di kelas berapa Bunur? Untuk kelasnya nanti di kelas 10 TJKT 1, waktunya hari Rabu ya, tanggal 30 Oktober 2024, yaitu pukul 13.45 sampai dengan selesai. Iya, berarti hari Rabu tanggal 30 besok ya Bunur ya, jam 13.45. Oke, ada satu Bunur yang terlupa terkait dengan penilaian atau asesmen. Penilaian atau asesmen apa dalam pembelajaran yang akan Bunur terapkan? Penilaiannya ada penilaian kognitif, ada penilaian afektif, ada juga penilaian psikomotor. Nah, untuk penilaian kognitif nanti kan ada tes yang diberikan ya, tes tertulis dalam bentuk Google Form. Kemudian untuk psikomotor itu dari praktikum kan mereka terlihat ya keterampilannya, nanti bisa melalui rubrik juga observasi untuk sikap seperti itu. Luar biasa benar. Jadi dari awal sampai nanti asesmen Bunur sudah persiapkan dengan baik ya Bunur ya. Oke, baik Bunur, saya rasa cukup hal-hal yang ingin saya ketahui dari pembelajaran Bunur nanti, supaya nanti ketika saya melakukan observasi apakah nanti sudah sesuai dengan arahan yang pada hari ini sudah kita diskusikan gitu ya Bunur ya. Baiklah, saya akan mengingatkan sekali lagi bahwa kita akan melakukan observasi pada hari Rabu 30 Oktober jam keempat dan 5 ya Bunur ya, pukul 13.45. Baik, semoga kegiatan pembelajaran Bunur besok berjalan dengan lancar, lalu Bunur bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal dan sesuai dengan yang Bunur sudah rencanakan. Oke, baik, pada hari ini percakapan praobservasi kita sudah selesai. Nanti kita akan bertemu lagi Bunur pada saat melakukan kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Baik, sekian dari saya ya Bunur. Terima kasih Bunur atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Iya, sama-sama Miss. Baiklah Bapak Ibu, demikian kegiatan praobservasi saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Nur Hayati SPD. Dan akhir kata, sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Wassalamualaikum. Salam guru penggerak. Baik Pak, perhatikan semuanya ke depan, perhatikan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi ya, apa itu materi, pengertian materi, kemudian klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, klasifikasi materi
materi berdasarkan komposisinya dan sifat materi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perubahan materi, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kalian mempelajari tentang perubahan materi, saya ingin mengetahui pemahaman awal kalian terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan soalnya akan saya share di grup kelas. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah selesai. Kita lanjutkan, perhatikan semuanya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya dulu. Yang pertama pertanyaannya, apa yang terjadi jika gula dilarutkan dalam air? Gula dilarutkan dalam air itu gula dicampur dengan air diaduk, apa yang terjadi? Cair apa yang cair? Gulanya. Terus jadi gimana tuh airnya? Campur ya, atau larut? Berwarna meleleh ya, itu perbedaannya. Nah, tujuan kita bermanfaat mempelajari materi pada hari ini. Nanti kita akan tahu kalau ternyata materi yang kita pelajari itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, langkah-langkah pertahapan pembelajaran kita pada hari ini ada 6 langkah. Ya, 6 langkah. Yang pertama nanti ada rangsangan atau stimulus. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian. Yang keenam menarik kesimpulan. Nah, itu ya 6 langkah atau tahap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin melatih fokus kalian terlebih dahulu, konsentrasi kalian. Misalnya yang di rumah punya masalah atau lagi pikiran atau lagi berantem atau ya lagi ada problem, biar kalian konsentrasi lagi, fokus lagi. Saya akan melatih fokus kalian terlebih dahulu ya. Konsentrasi, ya konsentrasi dengan apa yang saya ucapkan. Perintahnya ikuti apa yang saya katakan. Ingat ya, perintahnya apa? Ikuti apa yang saya katakan. Bebek, bebek, ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, bebek, 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 bebek. Ayam, ayam, bebek, 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 bebek. Tania, ada berapa bebek? Berapa? 3, salah. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bagi kelompok ya. Ini tentunya sudah berkelompok sesuai pembagian kelompok yang kemarin. Nah,
kalian akan melakukan demonstrasi terhadap dua buah kertas, ya. Dua buah kertas ini diberikan perlakuan yang berbeda. Untuk Malik nanti tugasnya merobek-robek kertas sampai bagian kecil-kecil, ya. Untuk Aldi, kertasnya ini akan dibakar. Nah, tadi kertas yang ini siapa yang pertama? Kertas pertama dirobek. Kertas yang kedua dibakar. Silakan dirobek-robek. Nah, kalian perhatikan di sini ada dua buah kertas yang memiliki perlakuan berbeda. Ini dirobek dan ini dibakar. Ada kan perbedaannya, ya? Nah, yang dirobek ini jadi gimana, yang dibakar jadi bagaimana? Nah, silakan kalian buka LKPD-nya. Ada tabel 1 dan 2. Lihat tabel 1 dan 2. Tabel yang 1 di situ sudah dibuka. Tabel 1 ada nomor aktivitas pengamatan prediksi sementara. Itu kan ada 2, ya, kotaknya. Nah, kotak pertama tadi kertasnya diapain? Yang kedua berarti ada aktivitasnya diisi, ya, kertas dirobek. Yang keduanya kertas dibakar dan kertas dirobek. Itu pada kolom identifikasi masalah. Pada kolom hipotesis yang selanjutnya, hipotesis itu jawaban sementara. Jadi kalian buat sendiri pertanyaannya dan kalian jawab sendiri pertanyaan tersebut. Yang pertanyaan dan jawabannya berhubungan dengan perubahan materi. Kira-kira apa pertanyaannya dan jawabannya? Paham? Paham. Silakan diisi, waktunya 10 menit, ya. Baik, sudah selesai, ya. Kita lanjutkan.
menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Itu kesimpulan dari Sapani ada kelompok berapa? Kesimpulan selanjutnya saya akan menentukan apabila produk menghasilkan zat baru, 2 dapat kembali ke wujud asal, 3 perubahan wujud, 4 kewarasan. Ciri-ciri perubahan kimia: 1. Proses diobek, 2. Perpenggaran, 3. Beres jenis, 4. Beres mentekan. Contoh perubahan kimia: 1. Oksidapan, 2. Benzodiazepam, 3. Klorofasmi, 4. Pembakaran. Baik, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah disimpulkan oleh teman kalian itu sudah betul ya. Nah, kita bahas kembali pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah melakukan 4 percobaan. Yang pertama percobaan apa? Larutan garam itu termasuk percobaan apa? Kemudian percobaan apa lagi? Yang ini termasuk percobaan fisika. Selanjutnya yang ketiga termasuk perubahan kimia. Yang keempat apa? Pencampuran gula dengan kue termasuk perubahan kimia. Nah, dari keempat percobaan tersebut ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika dan kimia itu mempunyai ciri-ciri ya, ciri-cirinya berbeda. Kalau saya akan memberikan soal tes lagi ya, setelah kalian mempelajari materi hari ini. Kira-kira sejauh mana pengalaman kalian? Saya akan berikan soal tesnya. Saya share lagi di grup kelas ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Silakan mempelajari di rumah terlebih dahulu ya. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rahmatul Jana, Ibu pengajar praktik, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Nur Hayati. Bagaimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah baik. Bu Rahma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Bersyukur kita semua berada di sini kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Nah, kali ini saya dan Bu Nur akan mendiskusikan terkait hasil observasi yang saya lakukan ya, pengamatan yang saya lakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran Bu Nur di kelas. Pada diskusi kita kali ini, saya akan berfokus pada hasil refleksi pembelajaran yang akan Bu Nur sampaikan. Nah, bagaimana Bu Nur terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin? Adakah kendala atau hambatan yang Bu Nur alami selama proses pembelajaran di kelas? Untuk kendala dan hambatan sih saya rasa nggak ada ya. Saja saja. Lalu adakah hal-hal atau bagian-bagian dalam pembelajaran yang terkait area pengembangan Bu Nur kemarin yang masih ingin Bu Nur tingkatkan atau kembangkan lagi? Untuk area pengembangan yang saya tingkatkan dari strategi diferensiasi, kalau kemarin kan saya sudah menerapkan diferensiasi proses ya. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya nanti bisa diferensiasi konten atau apa gitu ya. Oke. Nah, kalau dari strategi diferensiasinya
pengen lebih ditingkatkan lagi Iya. gitu. Lalu adakah maksudnya hal-hal lain yang masih harus Gubernur kayaknya kurang nih gitu. Saya pengen lebih ini lagi dari pembelajaran kemarin gitu. Hal yang ingin ditingkatkan ketika proses pembelajaran kemarin mungkin dalam kegiatan kelompok ya. Ketika mengelompokkan siswa itu kadang dalam satu kelompok itu ada yang masih pasif gitu ya, diam saja, tapi ada juga yang aktif yang sibuk sendiri, jadi tidak saling membantu gitu. Nah, itu gimana caranya biar mereka semua aktif saling membantu tahu tugasnya masing-masing gitu. Itu berarti yang masih Bunur alami gitu ya, Ya. adalah yang masih ingin Bunur selesaikan gitu, cari solusinya. Nah, menurut Bunur dari kendala yang Bunur hadapi gitu ya, siswa yang masih ada yang pasif, ada yang aktif. Menurut Bunur kelompok yang ideal untuk kelas Bunur ya, terutama kan sering praktik ya di kelas itu kelompok yang ideal itu seperti apa Bunur? Anak-anaknya yang menurut Bunur ideal gitu untuk dikelompokkan. Ideal ya gimana ya, harus saling satu sama lain saling membantu gitu ya. Misalnya ada yang bagian mencari dari bahan aja, ada yang bagian mengisi, kemudian ada yang mencari dari sumber lain seperti itu. Lalu bagaimana selama ini Bunur mengelompokkan peserta didik saat kemarin praktikum? Saya melakukan peserta didik ya kadang diacak saja gitu. Dari absen misalnya diambil, atau misalnya dari cara menghitung 1, 2, 3, 4 seperti itu. Berarti randomly gitu ya Bunur ya. Menurut Bunur teknik seperti itu apakah sudah efektif dalam mengelompokkan siswa atau bagaimana nih Bunur? Menurut Bunur? Kalau yang saya rasakan sebenarnya kurang efektif ya. Berarti untuk teknik pengelompokan siswa yang efektif gitu ya, menurut Bunur seperti apa tuh efektifnya dalam mengelompokkan siswa? Mungkin bisa dengan melakukan itu ya, asesmen diagnostik seperti itu ya. Nanti siswa yang memiliki kesamaan misalnya kayak dalam hasil mobil atau itu ya dijadikan satu seperti itu. Oke. Berarti Pak Bunur akan melakukan tes diagnostik begitu ya Bunur ya. Untuk tes diagnostiknya itu kira-kira nanti Bunur akan seperti apa nih diagnostiknya? Apa ya, berupa pertanyaannya bisa dalam apa yang mereka sukai mungkin yang lebih seperti itu. Kemudian cara belajar mereka yang mereka inginkan itu seperti apa, yang mudah dipelajari, yang mudah diterima itu seperti apa. Oke. Berarti nanti kedepannya strategi yang akan Bunur terapkan untuk mengelompokkan siswa jadinya seperti apa nih? Ya itu dengan menggunakan asesmen diagnostik. Ya setelah melakukan asesmen itu identifikasi, kemudian mencari referensi ya dari berbagai sumber, model apa yang cocok untuk karakteristik siswa tersebut. Baik. Kalau dari strategi yang sudah Bunur sampaikan, ini saya optimis ya. Pasti nanti kedepannya ketika praktikum lagi berkelompok, saya rasa kelompoknya pasti akan aktif karena Bunur sudah mengidentifikasi karakteristik peserta didik ya. Dan menurut saya ini sudah termasuk ke dalam pembelajaran diferensiasi juga nih Bunur. Bunur sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Lalu untuk selanjutnya Bunur kan sudah menemukan strategi nih terhadap permasalahan kelompok tadi. Kira-kira kapan nih Bunur akan mulai menerapkan strategi Bunur? Pada pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan ya. Oke. Lalu untuk pertemuan minggu depan, siapakah yang bisa membantu Bunur nih? Mungkin mengingatkan atau membantu menyusun tadi asesmen diagnostik untuk kelompok atau bagaimana, siapa Bunur? Ya bisa Miss Irma, bisa, kemudian yang guru-guru penggerak yang lain yang sudah lulus, ada kan sekolah kita sudah lumayan. Baiklah Bunur, tentunya saya akan mendukung
rencana aksi Bu Nur untuk menyelesaikan tadi permasalahan kelompok dengan melakukan asesmen diagnostik gitu ya. Kapan saja Bu Nur meminta tolong kepada saya dan juga rekan-rekan yang lain, pasti kami akan membantu Bu Nur. Dan mungkin Bu Nur juga bisa berdiskusi juga dengan rekan Kombel ya Bu Nur ya. Kita kan punya Kombel. Kebetulan kita satu Kombel ya Bu Nur ya. Kebetulan kita satu Kombel, jadi semangat Bu Nur dalam tadi area pengembangan Bu Nur. Itu kalau kemarin dalam observasi saya sudah melihat Bu Nur sudah luar biasa. Tapi memang ternyata masih ada satu bagian, yaitu pengelompokan siswa ya, dan Bu Nur masih merasa itu sebagai hambatan. Semoga kedepannya saat melaksanakan strategi yang sudah Bu Nur temukan tadi saat kita melakukan percakapan coaching itu bisa terlaksana dengan baik. Bu Nur ya? Oke. Ya, baiklah Bu Nur, berarti diskusi kita hari ini sudah selesai ya Bu Nur ya? Tujuan percakapan kita juga sudah tercapai. Bu Nur sudah menemukan strategi atas permasalahan Bu Nur, dan kalau begitu saya tutup saja. Terima kasih Bu Nur atas kesempatan kita berdiskusi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.